sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan setidaknya 7 kemuliaan. Yang pertama, awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Orang yang hadir di majelis ilmu yang pertama akan mendapatkan keutamaan seorang yang menuntut ilmu, atau dalam kata lain seorang santri. Bagaimana besarnya pahala seorang yang menuntut ilmu. Ada berbagai hadis, bahkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang mengindikasikan betapa besarnya pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Maka pahala bagi orang yang menuntut ilmu itu akan secara otomatis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikut hadir di majelis ilmu. Baik itu online maupun online, dengan catatan diniatkan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wasaniha madama indahu jalisan kana mahbusan anid dunubi wal khotoya. Keunggulan yang kedua bagi orang yang duduk di majelis ilmu, madama indahu jalisan, sepanjang dia duduk di majelis ilmu, maka sepanjang itu pula dia mahbusan anid dunub, dia terjaga dari berbuat dosa. Kalau kita suka berbuat maksiat, kalau kita suka berbuat dosa, ketika kita hadir di majelis ilmu, paling tidak ketika hadir di majelis ilmu, kita akan terhenti dari dosa. Karena jarang terjadi seseorang menghadiri di majelis ilmu tapi sambil bermaksiat, jarang sekali. Hampir setiap orang yang mengikuti kajian ilmiah, yang mengikuti majelis ilmu, maka sedang di saat dia mendengarkan ilmu, di saat itulah dia sedang berhenti dari dosa. Bukankah ini sebuah kenikmatan? Bukankah ini sebuah kehebatan? Bagaimana hakikatnya Allah menghentikan dosa seseorang melalui dia mampu duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, wasalisuha idza kharaja min manjilihi nazalat alaihi rahmah. Apabila dia duduk di majelis ilmu, maka dari awal sampai akhir nazalat alaihi rahmah, Allah akan menurunkan kepada beliau kasih sayang dan ampunan dan rahmatnya. Maka jangan heran ketika kita hadir di majelis ilmu, tiba-tiba hati kita merasa tenang, hati kita merasa nyaman, pikiran kita merasa damai. Itulah bukti daripada adanya kasih sayang Allah untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Ibarat kata, thalab ilmu itu salah satu obat untuk menghilangkan kegalauan kita, untuk menghilangkan kesusahan kita, untuk menghilangkan kebingungan kita. Warabi'uha idza jalasa indahu nazalatir rahmatu 'alal alimi fatusibuhu bi barakatihi. Yang keempat, ketika kita hadir di majelis ilmu, otomatis kita hadir dengan para ulama, kita hadir dengan orang-orang yang punya ilmu, kita duduk bersama orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah tentang ilmu yang manfaat. Apabila seseorang mempunyai ilmu dan ilmunya bermanfaat, itu sudah barang tentu kehidupannya diliputi dan dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan ketika kita hadir duduk bersama beliau, rahmat Allah yang telah diturunkan kepada orang alim tersebut melebar kepada kita sebagai pendengarnya, melebar kepada kita yang duduk bersamanya. Ibarat kata kita tercepreti atau tertulari rahmat daripada orang yang penuh dengan rahmat itu, yaitu orang alim. Yang kelima, wa khamisuha tuktabu lahul hasanatu madama mustami'a. Sepanjang kita mendengar di majelis ilmu, mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang memberikan ilmu kepada kita, maka sepanjang itulah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mustami. Karena secara umum Rasulullah SAW telah mengklasifikasikan derajat manusia. Yang pertama, yang paling tinggi adalah al-alim. Yang kedua, al-muta'alim. Yang ketiga, mustami. Yang keempat, muhibbin. Au kama qala Nabi, kun aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun rabi'an fatahlak. Rasul telah berpesan kepada kita semua, jadilah engkau sebagai ulama. Orang yang ahli dalam ilmu agama.